Halo, pada video ini akan dibahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Masih dalam materi Project IPAS bab 3, energi dan perubahannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi energi yang tidak dapat diperbarui berarti energi tersebut sudah ada, namun tidak dapat kita perbarui lagi, ya. Kalau kita gunakan terus-menerus, itu suatu saat nanti akan habis. Nah, jadi seperti itu ya. Contohnya adalah di sini ada minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil ya harus diproses terlebih dahulu supaya dapat dimanfaatkan. Kemudian ada juga batu bara ya, terbentuk dari pepohonan mati yang tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Selanjutnya energi nuklir atau sumber energi nuklir dari reaksi fisi isotop uranium 235 dan isotop plutonium 239, reaksi fusi deuterium dan tritium. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kita bahas minyak bumi ya. Di mana di sini minyak bumi itu kan harus diolah ya. Ini ada tahapan pengolahan minyak bumi yang disebut dengan distilasi ya. Tahapan pengolahan minyak bumi yang disebut dengan distilasi ya. Jadi melalui distilasi bertingkat. Fraksi pertama menghasilkan gas yang memiliki titik didih 25 derajat Celcius. Jadi ini ya, jadi minyak bumi yang didistilasi pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius itu akan menghasilkan gas LPG. Ya. Oke, selanjutnya adalah fraksi kedua menghasilkan nafta. Ya, kalau yang kurang dari 25 sampai dengan 60 derajat itu akan menghasilkan bensin. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian kurang dari 60 sampai 180 derajat Celcius ini akan menghasilkan nafta. Ya. Selanjutnya kurang dari 180 sampai dengan 220 itu menghasilkan aftur. Kurang dari 220 sampai 250 derajat Celcius akan menghasilkan solar, kurang dari 250 sampai dengan 300 akan menghasilkan bahan bakar kapal, kurang dari 300 sampai 350 derajat Celcius akan menghasilkan minyak pelumas, dan yang paling tinggi suhunya, paling panas itu akan menghasilkan aspal yang biasanya digunakan untuk membuat jalan itu ya, atau yang disebut sebagai residu. Ya, itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Minyak bumi ternyata bisa digunakan untuk LPG, kemudian untuk nafta, bensin dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Ini adalah tahap pengolahan kedua, yaitu dalam proses minyak bumi, pengolahan minyak bumi ya, ada perengkahan, proses ekstraksi, kemudian kristalisasi dan juga pembersihan atau treating. Lanjut. Nah, batu bara ini, batu bara. Batu bara ini diolah dengan yang pertama preparation atau persiapan, yang mana ini untuk mengurangi ukuran butir dengan alat pemecah atau penggiling. Nah, setelah ukurannya diperkecil ya, lalu dipisahkan dengan metode flowing film concentration, jigging dan juga flotasi. Dan langkah selanjutnya adalah dewatering, di mana tahapan ini mencakup thickening ya, filtration dan juga drying. Oke. Lanjut. Nah, pemanfaatan batu bara ya, di sini banyak sekali. Bisa untuk briket batu bara, pemanfaatan pada industri semen, kemudian bahan bakar PLTU, dimethyl ether ya, dan batu bata cair atau coal liquid. Nah, proses pencairan batu bara ini ada beberapa macam, 4 langkah, maaf. Pyrolysis, solvent extraction, catalytic liquefaction, dan juga konversi batu bara menjadi cair. Nah, kalau tadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sekarang sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, contohnya adalah matahari, air, angin, dan juga bioenergi. Sekali lagi, matahari, angin, air, dan juga
bioenergi. Matahari, ya. Nah, di sini matahari itu sudah banyak digunakan untuk komponen SHS ya. Ini pemanfaatan panel surya tipe on-grid pada perumahan. Nah, jadi ini ya, di mana panel surya mengubah sinar matahari menjadi arus. Ya, jadi ini ada sebuah alat, kemudian alat ini itu akan menangkap sinar matahari. Selanjutnya, inverter mengubah arus DC menjadi AC. Ya, nah selanjutnya listrik digunakan dalam pemakaian di rumah. Lalu kelebihan listrik ke PLN yang tidak digunakan dikembalikan ke grid. Lalu ya ini untuk menentukan banyaknya modul sel surya atau WP di mana kebutuhan dibagi dengan lama penyinaran. Ini adalah instalasi SHS-nya ya. Kita lanjut saja. Ini proses instalasinya, jadi pilih area dulu dalam menampung jumlah panel surya, kemudian sambung panel surya ke regulator lalu ke baterai. Selanjutnya dari baterai arus DC diubah menjadi AC melalui konverter dan juga arus listrik siap digunakan pada peralatan rumah tangga. Nah, ini air ya, air di mana air ini ya dia memiliki kapasitas minihidro, kemudian kapasitas mikrohidro, kapasitas pikohidro ya. Ini berdasarkan pada kapasitas output dayanya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini ada bendungan, kemudian saluran terbuka, bak penenang, pipa pesat, turbin generator, instalasi kabel. Pemanfaatannya banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah angin, di mana ini angin itu ternyata memiliki karakteristik yang bermacam. Ya, kalau anginnya ini kecepatannya 0 berarti kan diam ya, dianggap diam. Kalau kecepatannya 0,3 sampai 1,5 dianggap tenang. Tapi kalau kecepatan anginnya itu 28,5 sampai 32,6 ini menimbulkan kerusakan yang parah. Daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga angin, yaitu daerah dengan kecepatan angin di atas 5 meter per sekon. 5, berarti di sini ya. Nah, di sini. Oke. Lanjut. Sebentar. Nah, ini. Ya, ini adalah sumber ini ya pemanfaatan pengolahan pemanfaatan angin ya dengan pembangunan dengan pemanfaatan angin. Ini ada turbin, tower, generator, baterai, dan controller. Selanjutnya bioenergi, ini ada macam-macam bioenergi, di mana bioenergi ini jenisnya ada biodiesel, bioetanol, dan juga biogas. Ya, oke. Ini bioenergi, di mana bahan-bahan penghasil bioenergi ini macam-macam, banyak sekali. Ada kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, tebu, sagu, ubi kayu, jagung, dan juga kotoran ternak bisa dimanfaatkan. Oke, sampai itu dulu untuk pembahasan di video ini ya. Nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang perubahan energi itu ya. Jadi video ini khusus membahas sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.